Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya anak-anak ini masih belum dengaran suaranya ya, masih belum semangat ini. Sekali lagi, Bapak ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, saya minta kita semua untuk berdoa. Saya minta kepada Mufakir untuk memimpin doa kita sebelum pembelajaran pada hari ini. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mufakir yang sudah memimpin doa kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan mengisi daftar hadir dulu ya. Nah, daftar hadirnya sudah Bapak siapkan di LMS ya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengisi daftar hadir. Silakan masuk di LMS yang sudah dibagikan linknya, usernya. Alhamdulillah sudah selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan dulu ya, ada sebuah kata-kata dari seorang tokoh, namanya adalah Steve Jobs. Dia mengatakan quote-nya ya, teruslah kalian itu merasa haus dan lapar terhadap ilmu gitu. Nah, jadi ini kata-kata yang sangat luar biasa anak sekalian, bahwa ya kita itu harus merasa haus dan lapar terhadap ilmu. Artinya ilmu itu kita jangan merasa puas gitu dengan apa yang kita miliki, tapi kita harus mau terus untuk belajar. Nah, oleh karena itu kita harus tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun kondisi kita dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Tetap patuhi prokes. Kalau keluar rumah tetap pakai masker dan sebagainya. Ya anak-anak ya, siap ya? Siap. Oke. Baik. Kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan mereview dulu ya pembelajaran yang sebelumnya. Ya, kita kemarin membahas tentang pemasangan mulsa organik. Bapak ingin bertanya dulu nih, apa itu mulsa organik? Ada yang bisa menjawab atau ingin menjawab? Pak Rudin, mungkin apa itu mulsa organik? Mulsa yang bahannya dari bahan organik, Pak. Seperti serasa seperti rumput-rumputan yang sudah layu gitu, Pak. Oke, luar biasa ya, mantap sekali nih Pak Rudin ini. Mungkin saya, Pak. Oh iya, Mungkin saya, Pak. Ya, Padli, silakan Padli. Mulsa organik adalah mulsa yang kita ambil dari bahan tanam atau seperti jerami dan lain-lain. Yang pasti bukan mulsa plastik, Pak. Ya, betul. Nah, itu mulsa organik ya. Karena Miati mungkin bisa sebutkan contoh mulsa organik itu apa? Dari bahan ilalang yang sudah dikeringkan bisa itu. Kemudian ada seresah tanaman, sisa tanaman yang dibudidayakan bisa digunakan sebagai mulsa organik seperti itu, Pak. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Bapak rasa cukup ya untuk review kita yang kemarin, dan alhamdulillah kayaknya sudah paham semua terkait dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, kita akan masuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini anak-anak sekalian, yaitu pembelajaran kita adalah melaksanakan pembibitan tanaman buah semusim. Ya. Bapak ingin bertanya dulu nih, ada yang bisa menjawab nanti ya? Ada yang tahu nggak apa itu pembibitan? Proses pembibitan tanaman. Oke, Saya, Pak. Ya, silakan Pak Rudin. Pembibitan itu merupakan tempat menanam bibit, Pak. Oke. Tempat menanamnya, Pak. Ya, baik. Anak-anak sekalian,
sebelum kita memulai, kita lanjutkan pembelajaran kita, ya. Bapak ingin meminta anak sekalian nanti untuk melihat dulu, ya, sebuah tayangan video berikut ini. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah video, tolong dicermati ya, dilihat dan diidentifikasi. Iya, Pak. Baik, Pak. Apa saja video yang Bapak sampaikan itu, ya. Nah, baik, saya akan tayangkan sebentar, mohon ditunggu videonya, tolong dicermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini kami akan memberikan sedikit tips ya bagaimana cara membuat tempat persemaian tanaman-tanaman sayuran atau tanaman buah. Nah, biasanya proses persemaian ini serangan hama dan penyakit selalu ada apabila proses persemaian yang kita lakukan itu salah. Baik, di sini kami akan memberikan bagaimana cara membuat tempat persemaian agar bebas hama dan penyakit. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video. Baik sahabat pencinta tanaman semua. Nah, di sini saya sudah persiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan tempat persemaian. Jadi nanti tempat persemaian kita ini bentuknya seperti di atas atau di atas panggung, sejajar dengan bagian dada kita supaya lebih mudah juga dalam proses pemeliharaan. Nanti ikuti terus proses pembuatannya. Jadi di sini bambu saya akan potong pada bagian depannya itu dengan panjang 170 cm dan bagian belakangnya itu 150 cm. Nah, ikuti terus proses pembuatan tempat persemaian yang kami lakukan ini agar bebas serangan hama dan penyakit. Anak-anak sekalian, itu tadi video yang Bapak tayangkan. Ya. Mungkin dari anak-anak sekalian di sini ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu mengenai video yang Bapak tayangkan tadi. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Rudin. Kenapa arah pembibitannya harus menghadap ini, Pak? Barat timur, Pak. Ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi ya pertanyaan atau tanggapan dari Pak Rudin tadi. Dia menanyakan mengapa. Saya, Pak. Oke, silakan Zelpa. Mungkin kalau untuk arahnya barat timur itu biar kena sinar matahari pagi, Pak. Ya, sehingga bibit yang tumbuh nanti bisa sehat gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya, baik, terima kasih. Oke, luar biasa. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan video yang tadi yang Bapak tampilkan? Ya, Pak. Mungkin ya, silakan. Ya,
Dari tayangan tadi Pak, apa tujuan pembibitan itu Pak? Ya, oke. Mungkin ada yang ingin menanggapi dulu? Ya Pak. Ya, silakan. Rabu, Putra Melayu. Jadi tujuan pembibitan itu yaitu menyediakan bibit yang baik, jadi darah sehat, seragam dan normal pertumbuhannya Pak. Menggunakan sarana yang memadai dengan waktu dan jumlah yang ditetapkan. Begitu Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi tujuan pembibitan itu untuk menyediakan bibit yang baik dan sehat ya, supaya nanti pas kita nanam ternyata tanamannya itu nanti bisa tumbuh dengan maksimal dan produksinya baik. Itu ya. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan yang selanjutnya ya. Silakan anak-anak sekalian untuk mendownload materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi Bapak sudah mengupload materi atau bahan ajarnya di LMS. Silakan di-download terlebih dahulu di LMS tadi. Sudah ketemu ya, jari ya bahan ajar tersebut. Tujuannya untuk apa? Nanti setelah mempelajari itu, silakan anak-anak semuanya menganalisis, menyimpulkan dan mengerjakan LKPD gitu. Nah, sekarang kalau sudah di-download, sudah sambil dipelajari ya. Nah, silakan juga download LKPD yang sudah Bapak juga sudah tahu ya, ada ya di situ ya? Ada. Sudah Oke, Pak. kalau sudah di-upload, silakan dibuka LKPD-nya dan Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD ini ya 5 menit ya, karena insya Allah tuh bisa tuh mengerjakan LKPD-nya kalau membaca bahan ajar yang Bapak kasihkan ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum nanti kita mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak ingin memberikan post-test atau sebuah pertanyaan singkat ya terkait dengan materi pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, dalam proses pembibitan ya itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan itu biasanya ada dua ya. Yang pertama itu adalah faktor apa? Benih. Faktor internal dan Internal Pak. eksternal. Nah, pertanyaan Bapak, apa sih faktor internalnya itu apa saja? Coba jelaskan. Mungkin ada yang ingin menjawab dulu. Pak Rudin nih, coba apa faktor internalnya dan coba jelaskan. Daya kecambahnya Pak. Ya, Daya kenapa daya kecambah kecambahnya? ini dipengaruhi oleh salah satunya tingkat cahaya mataharinya Pak. Oke. Kalau daya kecambahnya ini bagus, berarti keberhasilan pembibitan itu bagus juga gitu Pak. Oke. Mungkin Zelpa, apa saja faktor internalnya selain daya kecambah? Dari benih itu sendiri, benih itu yang digunakan harus sehat itu Pak. Jadi murni gitu Pak, internal. Iya. Kalau begitu kita cukupkan ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih ya terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini tadi, kira-kira apa? Tentang apa? Cara pembuatan naungan Pak. Tentang lihat video Pak. Ya, lihat video. Pembibitan Pak. Terus pembibitan, naungan ya. Oke, kira-kira manfaat apa yang kalian dapat ambil melalui pembelajaran hari ini? Setelah belajar hari ini, saya dapat gambaran untuk membuat pembibitan yang baik dan benar Pak. Oke, baik, luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan kesimpulan dulu terkait diskusi kita dan kegiatan pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, pembibitan itu merupakan salah satu faktor ya penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman. Nah, dengan menggunakan bibit yang baik, maka akan dihasilkan tanaman yang baik pula, hingga menghasilkan
produksi yang optimal. Nah, sebaliknya jika menggunakan bibit yang jelek, maka dihasilkan tanaman yang jelek. Ya, mungkin ini yang bisa Bapak simpulkan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan Pak Rudin, kita untuk memimpin doa dulu. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya pembelajaran hari ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya, dan semangatnya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.